Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asyawati, dosen di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang leasing syariah atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan sewa guna usaha. Nah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama tentang pengertian pembiayaan leasing syariah. Yang kedua tentang karakteristik leasing syariah. Yang ketiga tentang kegiatan usaha leasing syariah. Dan yang terakhir keempat tentang regulasi dan pengaturan leasing syariah. Yang pertama, pengertian pembiayaan leasing syariah. Apa sih sebenarnya leasing syariah itu? Ada yang tahu? Oke, di sini dijelaskan bahwasanya leasing syariah merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan melalui kegiatan sewa dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Kemarin kita sudah menjelaskan ya apa itu prinsip-prinsip syariah, masih ingat? Oke, kalau sudah ingat berarti sudah tahu prinsip-prinsip syariah itu apa aja. Dan di sini pada leasing syariah itu kegiatannya sewa. Jadi ketika kita ingin menyewa suatu barang, kita datang ke leasing syariah, maka di situ ada akad-akad yang disudurkan atau yang kita berikan kepada para customer, dan kegiatan tersebut tetap pada prinsip-prinsip syariah tersebut. Nah, selanjutnya tentang karakteristik pembiayaan leasing syariah. Ada 3 karakteristik pembiayaan leasing syariah. Yang pertama yaitu terbebas dari riba. Betul. Jadi setiap kegiatan di lembaga keuangan publik syariah termasuk di leasing syariah itu harus terhindar dari namanya riba. Yang kedua yaitu berbagi antara profit atau keuntungan, loss atau kerugian, dan risk atau kerisiko kegiatan. Jadi dalam leasing syariah juga harus berbagi nih, bukan hanya keuntungan aja yang dibagi, tapi ada kerugiannya juga dibagi, adapun risikonya juga dibagi bersama. Nah, yang terakhir atau yang ketiga dalam karakteristik pembiayaan leasing syariah yaitu persentase bagi hasil itu tidak ditetapkan di awal akad, namun seiring berjalan dengan kegiatan. Misalnya nih, 1 bulan pertama dengan 1 bulan kedua itu kan hasil kegiatan kita kan berbeda, maka bagi hasil yang dilakukan itu sesuai dengan hasil yang kita dapatkan real setiap bulannya, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang kegiatan usaha leasing syariah. Ada 2 kegiatan dalam usaha leasing syariah. Yang pertama tentang ijaroh, yang kedua yaitu ijaroh mutahiyah bin tablik. Apa sih ijaroh itu dan apa juga itu ijaroh mutahiyah bin tablik? Kalau ijaroh itu akad sewa guna ya, sewa murni. Jadi kalau ijaroh itu misalnya ada customer atau nasabah datang ke leasing syariah ingin menyewa mobil selama berapa waktunya, dan di situ akan ada akad yang menjelaskan waktu, biaya sewa, dan hal sebagainya. Jadi benar-benar sewa. Nanti ketika waktu sudah selesai, maka barang yang disewa akan dikembalikan lagi kepada leasing. Dan leasing di sini bekerja sama dengan penjual atau yang menyediakan barang, seperti misalnya mobil ya berarti dealer mobil begitu. Adapun di ijarah mutahiyah bin tablik itu adalah akad sewa dibarengi atau diiringi dengan akad jual beli. Misalnya kita ingin membeli rumah dengan sistem ijarah mutahiyah bin tablik, nanti selama 10 tahun waktunya misalnya. Nah, nanti dalam waktu 10 tahun kita itu menyewa sekaligus menyicil angsuran untuk jual beli rumah tersebut. Oke, sudah mengerti ya? Lanjut lagi terakhir tentang regulasi dan pengaturan leasing syariah. Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang leasing syariah. Yang pertama dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Termuat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 garis miring POJK 05 garis miring 2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan. Yang kedua berasal dari Bapepam LK. Ada 2 peraturan dari Bapepam LK ini.
Yang pertama yaitu Peraturan Ketua Bapepam LK nomor per 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu Peraturan Ketua Bapepam LK nomor per 04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan peraturan yang ketiga, yang terakhir yaitu dari Fatwa DSN MUI. Di sini karena leasing syariah maka diawasi oleh Fatwa DSN MUI ya, yang membedakan dengan konvensional. Kalau di konvensional itu tidak diawasi oleh DSN, namun di syariah mesti harus ada Fatwa DSN MUI yang mengaturnya. Dan untuk leasing syariah, fatwanya yaitu bersama yaitu Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan ijarah. Dan yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI /3/2002 tentang al-ijarah al-mutahiyah al-bitamlik atau al-ijarah wa al-iktikna. Baik, sekian ya materi yang kita sampaikan pada video kali ini. Adapun kekurangan kata maupun bahasa saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.